Seumpama biji sesawi yang ditabur. Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi, yaitu bicara tentang Dia ada di jalanku. Kemarin kita bicara tentang setiap orang punya tujuan. Untuk mencapai tujuan itu ada yang disebut dengan perjalanan. Dan dalam perjalanan itulah disebut dengan proses untuk mencapai tujuan itu. Tetapi di dalam proses itu ada satu bagian, yaitu keputusan hati. Inilah yang kita pelajarin kemarin. Dan hari ini kita akan belajar bahwa nikmatilah perjalanan. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam proses kita menuju ke tujuan itu ada keputusan hati. Dan keputusan hati itulah yang menentukan kita untuk terus maju atau kita batal untuk maju. Mungkin pernah terjadi dalam kehidupan saudara mau pergi ke suatu tempat di mana tujuan, tahu tiba-tiba macet, tidak bisa jalan atau jalannya terlalu pelan karena begitu penuh, lalu saudara memutuskan untuk kembali dan tidak meneruskan ke tujuan itu. Itulah yang disebut dengan keputusan hati. Saudaraku, situasi dalam hidup perjalanan ini sangat lazim bisa terjadi banyak hal. Tahu-tahu suasana yang panas, terik, perjalanan yang begitu luar biasa, crowdednya, dan tiba-tiba ada seorang memotong kendaraan saudara di depan dengan tiba-tiba. Situasi semacam inilah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita sedang menabung, tahu-tahu ada seseorang menipu kita, sehingga tujuan dari tabungan itu bisa begitu lama kita harus menabung ulang dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam situasi seperti itu ada yang disebut dengan ungkapan hati. Dan itulah yang menggambarkan diri saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, di Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, dalam situasi apapun juga, yang crowded, yang tidak enak untuk sampai ke tujuan, yang perlu dilihat adalah sikap hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu sangat-sangat menentukan. Saudara bisa menikmati perjalanan atau bahkan saudara tidak bisa menikmati perjalanan. Kalau saudara bisa mengeluarkan hati kita dengan sesuatu yang baik, maka kita akan bisa menikmati perjalanan itu. Yang ada jadi masalah seringkali kita ketika problem, masalah datang dalam proses perjalanan kita menuju ke satu bagian yang Tuhan inginkan, kita tidak bisa menyampaikan isi hati kita secara baik. Dan itulah yang banyak menentukan kita gagal sampai dalam tujuan. Ubahlah perkataan kita ketika kita menikmati perjalanan situasi yang tidak enak. Nikmatilah supaya kita ini bisa mengeluarkan yang baik dalam mulut kita, pujian, ucapan syukur, sehingga perjalanan kita ini bisa ternikmati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang harus terjadi sebenarnya dalam hidup kita. Yang paling penting lagi ketika saudara ini supaya bisa menikmati perjalanan, libatkanlah Tuhan di dalam perjalanan saudara. Dan ketika saudara melibatkan Tuhan dalam perjalanan saudara, saudara akan melihat tangan Tuhan meluruskan perjalanan hidup saudara. Amsal berkata di dalam Amsal 3, katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, setiap langkah hidup kita, perjalanan yang penuh dengan proses ini, izinkan Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Akui Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, supaya kita akan menikmati perjalanan dan kita tahu-tahu kita akan melihat bahwa perjalanan kita itu ternyata lurus dan sampai pada tujuan. Belajarlah menikmati perjalanan hidup ini. Satu, dengan ucapan syukur. Yang kedua, dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Jadi saya berpesan dalam renungan pagi hari ini, biarlah apa yang keluar dalam mulut kita, proses perjalanan hidup kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Dan libatkanlah Tuhan dalam perjalanan hidupmu, maka sudah bisa menikmati perjalanan dengan bentuk apapun juga, situasi apapun juga, saudara dan saya bisa menikmati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat dan menjaga kudusan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Berdampak bagi